Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Bawono Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu kisah inspiratif saya dalam buku Goresan Pena Wanita Indonesia bersama 10 wanita inspiratif Indonesia. Namun sebelumnya saya bacakan dulu kata pengantarnya. Wanita mempunyai posisi strategis dalam kehidupan sebagai yang melahirkan pelanjut generasi dan pengasuhnya, serta pendamping pria dalam berkarya bagi kehidupan. Dan kini dengan emansipasi perempuan, posisinya sekaligus sebagai penggerak dan pemimpin sederajat dengan kaum pria. Buku-buku tentang wanita, perempuan, ibu terus diterbitkan oleh TBM Kinanti dan penerbit Majas. Dan kegiatan tentangnya tidak berhenti terus diselenggarakan. Dan kini berhasil bekerja sama dengan berbagai profesi, dokter, guru, dan lain-lain pun mengambil judul Goresan Pena Wanita Indonesia. Keterampilan berbahasa dan sastra peserta dalam keutuhan karya yang tercipta tertandai dengan kualitas struktur karya dan logika karya sastra, yaitu lancarnya logika yang terbentuk dan juga tertandai dengan kuatnya pesan yang disampaikan. Dan tentu saja ada satu lagi yang berpengaruh, yaitu pilihan tema baru yang merupakan basis penciptaan kreatif sebagai sebuah karya cipta. Ini sekaligus pendidikan kepada semua peserta bahwasanya peningkatan kualitas guna mencapai standar-standar ideal suatu karya sastra masuk wilayah sastra atau literasi. Sudah lebih dalam dari sifat umum gerakan literasi sastra atau baca tulis, semua orang bisa menulis. Sangat penting untuk terus dicermati peserta dalam pendidikan berkelanjutan seumur hidup. Bagaimanapun, yang harus menjadi rujukan penilaian adalah standar-standar penilaian seperti yang diuraikan tersebut di atas. Hal ini guna evaluasi peserta untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan diri dengan tidak cepat berpuas diri. Sampai pada suatu saat di titik tertentu peserta nanti akan melahirkan puncak karyanya sebagai hasil penghayatan dan penggulatan hidupnya dalam sebuah puisi. Sesungguhnya pergulatan ini juga mewakili pergulatan atau pergumulan nilai hidup manusia seutuhnya yang bermartabat dan berbudi luhur, tajam dan peka menghadapi segala sesuatu perubahan, termasuk nilai-nilai yang terus mengalami pergeseran, perubahan, dan pembaharuan. Selamat terus berkarya, selamat para peserta tetap mendaki hidup wanita Indonesia. TBM Kinanti maju bersama wanita Indonesia. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan salah satu kisah dari buku ini, yaitu kisah saya sendiri dengan judul Terbang ke Dunia Biru. Terbang ke Benua Biru, karya Emi Sudarwati. Sejak lahir saya sudah dianggap anak pembawa malapetaka, hanya karena lahir di hari pasaran Jawa yang kurang pas. Menurut
hitungan nenek dari pihak itu, weton saya terlalu tinggi, lebih tinggi dari weton bapak. Anak pertama dengan weton melebihi bapaknya adalah mimpi buruk. Pak, sebenarnya ada yang mengganggu pikiranku, jawab nenek tidak kalah pelan. Matanya menerawang menatap ke awang-awang. Ada apa, Mak? Apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Kita ini baru pertama kali menerima seorang cucu kan, Pak? Aku senang, bahkan sangat senang. Tapi kenapa raut wajahmu terlihat tidak bahagia? Tidak seperti itu, Pak. Kamu apa tidak ingat? Ini hari apa? Kakek berpikir sejenak lalu menghela nafas panjang. Sepertinya dia memahami apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh istrinya. Pria itu lalu duduk di samping nenek, tangannya menggenggam jemari sang istri dengan lembut namun tepat. Sudahlah, Mak, semua ini sudah ada yang mengatur. Kita ini manusia, hanya bisa menjalani kehendak Gusti Allah. Iya, Pak, tapi bagaimana kalau anak ini dipisahkan untuk sementara waktu dengan kedua orang tuanya? Apa? Dipisahkan? Kamu jangan sembarangan, Mak. Meskipun kita ini orang tuanya, namun Bapak dan Iswati kan sudah memiliki rumah tangga sendiri. Artinya, kita tidak boleh lagi mengatur kehidupan mereka. Lah jika nantinya ada sesuatu yang terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Ada apa, Bu? Tanya bapak yang tiba-tiba muncul hingga sempat mengagetkan sepasang suami istri itu. Kakek dan nenek benar-benar terkejut. Tidak apa-apa, Nak, jawab kakek terbata-bata. Saya sudah mendengar semuanya, Pak, dan saya setuju. Saya tahu ini demi kebaikan kita semua. Maksudmu? Apa Kiswati juga setuju? Kita rahasiakan saja, Pak. Malam ini juga saya akan melarung anak ini di sungai belakang rumah kita. Bagaimana? Ya, aku setuju dengan usulmu, Nak, kata nenek dengan perasaan lega. Malam itu, kakek dan nenek menyiapkan keranjang, selimut, dan beberapa baju untuk dilarung bersama cucunya. Perlahan-lahan bapak mengambil putih kecil yang sedang tertidur pulas di samping ibunya. Saya berangkat dulu ya, Pak. Lewat pintu belakang saja, biar tidak ada yang melihat, pesan nenek. Iya, Mak. Hati-hati, pesan kakek. Pria tua itu terlihat sangat sedih. Sesampainya di tepi sungai, bapak mulai ragu. Dia tidak tega melarung anaknya di sungai. Akhirnya pria tersebut berubah pikiran. Bayi perempuan itu dititipkan pada orang tua dari pihak bapak di desa Telana. Tidak seberapa jauh dari desa Karangcangkring. 10 tahun kemudian, suatu pagi saya tiba-tiba saja sakit perut, merintih di atas tempat tidur. Mbah Putri mengelus-ngelus perut ini, lalu dikompres dengan air hangat. Tapi saya tetap merintih. Keringat dingin mengucur deras membasahi seluruh tubuh. Kulit putih saya kini semakin tampak pucat pasi. Mbah, sakit, Mbah. Mbah Putri semakin panik. Namun tidak ada yang bisa dilakukan kecuali membelai kepala saya. Tak lama kemudian Mbah Kakung datang dari sawah. Pria tua itu langsung mendekati. Kenapa, Cahayu? Ini loh, Kong, cucumu sakit perut, dari tadi menangis terus, keringat dingin dan tubuhnya pucat, jawab Mbak Putri sembari mengganti air kompres.
Ya sudah, kita bawa ke rumah Pak Sulaiman saja. Biar diperiksa, ajar Mbak Kakung sambil menyiapkan segala sesuatu yang mau dibawa ke rumah Pak Mantri Puskesmas Desa Trana itu. Orang tua itu juga mengeluarkan sepeda ontel peninggalan zaman Jepang milik orang tuanya dulu. Saya tiba-tiba berdiri lalu turun dari tempat tidur dan berlari keluar rumah sambil tangan ini terus memegang perut. Mbak, aku tidak mau disuntik. Tangis saya makin lama kian mengeras. Mbak Kakung dan Mbak Putri menjadi panik, lalu mengikuti keluar sambil memanggil-manggil nama saya. Tapi seolah saya tidak peduli dengan panggilan itu hingga terus berlari dan terus ke arah utara melewati jalan raya yang berseliweran kendaraan bermotor. Kedua orang tua itu benar-benar sangat takut jika sampai nanti terjadi hal buruk. Mbah Kakung buru-buru mengambil sepeda ontel kuno peninggalan zaman Jepang warisan dari kakeknya. Beliau segera membonceng Mbak Putri. Sepeda itu pun dikayuh sekencang-kencangnya. Sesampainya di depan makam Desa Trana, tiba-tiba saya terjatuh. Tubuh kecil saya lunglai, wajah pucat pasi dan tidak ingat apa-apa lagi. Hingga akhirnya saya ditemukan pingsan. Menyadari keadaan itu, Mbah Putri segera melompat dari boncengan Mbah Kakung. "Cahayu," teriaknya sembari menggoyang-goyang tubuh saya. "Bangun, Dok, bangun. Ingat, Cahayu, ingat," teriak Mbak Kakung tidak kalah keras. Beliau langsung membopong saya. Kebetulan tempat itu tidak jauh dari rumah Pak Mantri Sailan. Pak, tolong cucuku, Pak. Mari silahkan masuk. Cucunya dibawa masuk saja," kata Bu Sailan sambil membuka pintu kamar praktek suaminya. Mbak Kakung lalu menidurkan saya di atas dipan. Ruangan praktek Pak Sailan memang bagus, bersih dan indah. Tembok kamar dicat gambar kartun Hello Kitty, sedangkan spraynya berwarna biru muda dengan hiasan bunga-bunga merah, kuning dan ungu. Menambah elok pemandangan dalam ruangan tersebut. Sementara di setiap sudut ruangan ada pot bunga dengan tanaman warna pink. Sungguh harum semerbak wanginya. Namun demikian, bahwa obat-obatan yang berjajar di atas meja dan di dalam lemari kaca itu tidak kalah hebatnya. Hal itulah yang membuat kepala Mbak Kakung dan Mbak Putri sedikit pusing. Setelah meminta tamunya duduk, Bu Sailan lalu kembali masuk ke dalam ruangan. Pak, ada pasien gawat, dia pingsan," kata sang istri kepada suaminya yang sedang berada di dalam kamar mandi. "Iya, Bu, ini sebentar lagi." Setelah keluar dari kamar mandi dan menyisir rambutnya, Pak Sailan bergegas ke ruang praktek. Tersenyum pada kedua orang tua itu, lalu memegang dahi saya. Pak Mantri bertanya, apa yang menyebabkan saya sampai keadaan sedemikian rupa. Mbak Kakung hanya menghela nafas panjang lalu menengok ke arah istrinya. Mbak Putri lalu menceritakan semua kejadian dengan sejelas-jelasnya. Pak Mantri manggut-manggut pertanda sangat memahami apa yang baru saja didengar. Mbak Kakung, Mbak Putri, rintik saya. Saya rupanya sudah tersadar setelah mencium minyak kayu putih dari Pak Mantri. Sangat kaget melihat keadaan di sekitar. Bertambah lagi rasa takut ketika melihat Pak Sailan yang sedang berdiri di samping kakek dan nenek itu. Saya berusaha bersih diri, namun tangan ini ditahan oleh Mbak Kakung dan Mbak Putri. "Tenang saja, Cahayu, hanya diperiksa saja kok, tidak disuntik," kata Pak Sailan. Beliau berusaha menenangkan agar saya tidak semakin merasa takut. "Cucunya ini kena penyakit asam lambung, Mbak. Untuk sementara tidak boleh makan yang pedas, asam, dan kasar. Yang boleh hanya makan bubur atau nasi yang sangat lembut," begitu kata Pak Sailan sambil memberikan sebungkus obat-obatan lengkap dengan catatan kapan harus diminum dan berapa kali dalam sehari. "Ini diminum setengah-setengah, sehari 3 kali," pesan Pak Sailan.
"Inggih Pak," jawab Mbah Kakung seketika menerima obat-obatan tersebut. Kedua orang tua itu mengangguk tanda mengerti apa yang dipesankan oleh Pak Mantri. "Berapa?" tanya Mbah Putri. 20.000, jawab Pak Mantri. Mbah Putri lalu mencari uang di gembolan kainnya, namun hanya menemukan 2 lembar 5.000-an. Dia lalu mencolek suaminya. Namun Mbah Kakung hanya mengelengkan kepala, tanda dia pun sedang tidak punya uang. Seolah mengerti keadaan itu, Pak Sailan pun tersenyum. "Ya sudah, 10.000 saja," kata Pak Mantri Sailan. "Kekurangannya besok ya Pak," kata Mbah Putri sembari memberikan uangnya. "Sudah Mbah, ini saja sudah cukup. Semoga cucunya cepat sembuh ya," kata Pak Mantri menerima uang tersebut. "Terima kasih Pak Mantri," kata Mbah Putri dan Mbah Kakung hampir bersamaan. Mbah Kakung menjabat tangan Pak Mantri. Ketika tangan itu mau dicium, Pak Sulaiman segera menarik. Dia tampak riku menerima penghormatan dari orang tua itu. Seminggu setelah itu Mbah Kakung sakit, hanya sehari saja, lalu meninggal dunia. Sedangkan Mbah Putri pun menyusul menghadap Ilahi sebulan kemudian. "Duh, betul kan? Dia itu memang anak pembawa sial," besik nenek di telinga bapak. "Sudahlah Mak, ini sudah menjadi takdir kedua orang tua saya. Terus sekarang bagaimana dengan nasib anak saya? Tidak mungkin kan dia hidup di sini sendirian. Bagaimana kalau kita ajak saja dia pulang ke Karangcangkring?" Apa kamu siap menanggung resikonya?" "Harus bagaimana lagi Mak? Kedua orang tua saya sudah tiada. Mana mungkin kami tega meninggalkan putri satu-satunya sendiri di rumah ini." Akhirnya saya dibawa pulang ke Karangcangkring meskipun tanpa persetujuan dari mertuanya. Baru berjalan 2 bulan bapak sakit liver. Setelah opname seminggu di rumah sakit umum Bojonegoro, dia pun meninggal dunia. "Kis, apa kamu akan menunggu korban lain? Mau tidak mau, setuju maupun tidak setuju, anak pembawa sial itu harus diusir dari rumah ini. Coba kok ingat-ingat, setelah kakeknya, neneknya, sekarang ayahnya, terus besok siapa lagi?" "Iya Mak, tapi bagaimanapun juga dia itu putriku satu-satunya." Mendengar pembicaraan antara ibu dan nenek, saya tidak bisa menahan jatuhnya air mata. Lalu bergegas ke kamar, lalu memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas sekolah. Malam itu juga nekat pergi dari rumah. 20 tahun kemudian, saya sedang duduk sendirian di hadapan laptop yang masih menyala. Tak sedikit kata-kata tertulis di layar monitor. Sementara suami dan kedua anak saya sudah terlelap. Tak lama setelah itu kemudian mematikan laptop dan menyusul ke kamar. Meski kuku-kuku malam sudah mulai mencekram, namun mata saya belum juga mau terpejam. Sebongkah batu karang seolah mengganjal dalam relung hati. Keinginan untuk mengikuti ajang perlombaan Nobel begitu memuncak. Namun apa daya? Untuk apa ikut lomba sampai ke Jakarta? Hanya buang waktu-waktu saja. Coba lihat karya tulismu. Untuk kenaikan pangkat saja tidak pernah mendapat nilai, kata suami saya sejak itu. "Tapi aku disuruh Pak Edi ya." "Memang siapa dia?" "Suamimu." "Suamimu kan aku." "Iya ya," jawab saya singkat tanpa membantah lagi. Tak terasa ada air bening menetes dari sudut mata ini. Namun segera saya hapus dengan tangan. Esok hari di sekolah, konsentrasi mengajar pun sedikit goyah. Godaan perlombaan yang super keren itu selalu menari-nari di pelupuk mata. Masa sih tidak bisa menunjukkan karyanya di ajang nasional itu, pikir saya. Tanpa sepengetahuan Mas Hanas, saya mengirim karya inovasi. Semua saya selesaikan di sekolah. Pada waktu di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah layaknya ibu-ibu rumah tangga lainnya. Memasak, mencuci, setrika, dan lain-lain saya kerjakan seperti biasa.
Tidak ada sedikit pun yang berubah, sehingga beliau tidak tahu bahwa saya membuat karya inovasi itu di sekolah. Sebulan setelah makalah terkirim, ada email masuk berisi pengumuman bahwa karya saya tersebut masuk 220 terbaik pada seleksi awal gelombang 1. Minggu depan harus mengikuti workshop di The Mira Hotel Bogor. Rasa senang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Namun ada ketakutan yang terlalu menghantui. Bagaimana cara memberitahu suami bahwa saya masuk nominasi? Ya, ini ada surat panggilan workshop Inobel di Bogor, kata saya memulai perbincangan. Secangkir kopi yang telah separuh diminum segera diletakkan. Dia mengambil dan membaca dengan seksama surat panggilan itu. Oh, kamu jadi ikut? Tanyanya singkat. Aku terpaksa ya, Pak Edi memaksaku. Tapi jika ayah tidak mengizinkan, aku tidak akan berangkat, jawab saya sembari menduduk, air mata yang hampir menetes tertahan sebisa mungkin. Ya, berangkatlah, kata suami saya datar. Saya memberikan diri menatap mata bulatnya. Sesaat kami beradu pandang, lalu saya segera menunduk. Kenapa? Berkemaslah sebelum saya berubah pikiran, kata Mas Anas lagi. Sungguh? Tanya saya penasaran. Iya, selamat, kamu hebat, kata suami saya sebelum mengambil sepotong pisang goreng dan menggigitnya. Terima kasih ya, kata saya sembari beranjak dari tempat duduk. Tubuh tinggi besar itu saya peluk erat, kedua belah pipinya saya cium sampai entah berapa kali. Tak ingat lagi. Setelah itu saya bergegas menyiapkan diri mengurus perizinan ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Sampainya di sana ternyata Bapak Kepala Dinas sedang tidak berada di tempat. Alhamdulillah Jumat pagi surat tugas sudah di tangan. Mereka bergegas menuju toko oleh-oleh langganan. Setelah memilih sekardus siap rede, seminggu saya ditempa, materi demi materi diberikan. Kami bercerita tentang rasa bangga dan haru karena bisa sampai masuk 240 besar lomba Inobel nasional. Sampai di rumah, saya membuat desain untuk display tanpa menunggu apakah akan dipanggil dalam 34 besar atau tidak. PowerPoint yang paling bagus punyaku, kata salah satu juri. Di WA grup Inobel ada kabar bahwa saya masuk 34 besar Inobel kategori IPSP. Hari-hari dilalui dengan semangat 45. Display dan presentasi telah usai. Kini saatnya pengumuman juara. Namun sebelum itu mereka semua menyanyikan lagu Gugur Bunga karena bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2016. Gusti, kuatkanlah hatiku jika harus menerima kekalahan. Aku tahu teman-temanku semuanya hebat. Semoga aku bisa tabah menerima cobaan dan hinaan jika pulang nanti. Kategori sorak, juara ketiga diraih oleh Ibu Nyi Eis. Juara kedua diraih oleh Ibu Endang Widaretno. Begitu pengumuman dari salah satu juri. Rasa-rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ternyata saya juara 1. Sungguh, ini benar-benar kuasa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 2016, Inobel berbintang. Minggu malam, peserta siap-siap dari Hotel Swiss Bell untuk menuju untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu semuanya melakukan check-in barang bawaan, kemudian melakukan boarding pada jam 11. Bisa santai sejenak menikmati secangkir kopi dan beberapa butir biskuit. Tak lama kemudian peserta memasuki pesawat Emirates Airlines dengan nomor penerbangan
0359 ekonomi. Perjalanan pertama bagi kami ke benua biru. Sungguh sangat mencekam. Dan selanjutnya ini masih ada beberapa lembar ya, silakan dibaca sendiri. Salah satu kisah inspiratif saya yang berjudul Terbang ke Benua Biru dalam buku Goresan Pena Wanita Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.